Yang mau ajakin MKiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 26 dan 27. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Mutiara yang mengecek kondisi lingkungan sekitar rumah Firman. Sedangkan Sandra dan Firman masih aja mencari cara lain untuk meyakinkan Mutiara. Di lain sisi, Rianti dan Aurel jadi deep talk tentang keadaannya. Gimana pun, Aurel mengagumi Rianti. Tapi pas banget, tiba-tiba Ivan datang. Miskis yakin Ivan hanya ingin bertemu dengan Mutiara. Mutiara yang benar-benar ingin menghampiri makam sang ibu semakin membuat Sandra dan Firman jadi panik. Tuh kan MKiss First. Ivan jadi marah mendengar Nunu yang menjelek-jelekan Mutiara. Mutiara lagi pergi sama Dan Kenzo ke rumah bapak kandungnya. Padahal kan dari awal aku yang nganterin Mutiara nyari orang tua aslinya. Kok malah pergi sama Kenzo ya sekarang? Ya emang kan bocahnya gitu, suka caper, suka memanfaatkan kebaikan Dan Kenzo. Maaf ya, Mutiara itu orang baik. Gak usah kayak gitu. Permisi. Sandra dan Firman masih aja mencari cara. Mutiara memaksa Firman agar dia bisa ke makam ibunya secepatnya. Apalagi Mutiara pasti merindukan ibunya. Tega banget ya Sandra. Dia sampai mau membuat makam bohongan. Oh, MKiss First. Mutiara yang udah sampai langsung mencari keberadaan makam ibunya. Tadi tuh saya mau nyari makam ibu saya. Namanya Bu Revina. Dia 20 tahun yang lalu meninggal. Tadi katanya ada di sekitar sini. Yang mana ya? Oh, kalau di Pusara ini mah yang namanya Revina bukan satu, banyak banget. Lah, emang nama suami almarhumah siapa, Mbak? Nama suaminya Pak Firman, Mas. Oh, Firman. Oh, di situ, Mbak. Di situ tuh, di ujung situ tuh. Kalau di blok ini mah nggak ada. Oh. Mendingan Mbak jalan ke ujung situ, terus tuh paling ujung. Nah, di situ dari. Oh, ya. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Saya cari dulu. Permisi. Ya, makasih sama-sama. Ntar kalau ada apa-apa panggil saya lagi ya. Ya, Mas. Ternyata Sandra udah berhasil membuat makam bohongan. Ya ampun, kok tega banget ya MKiss First. Bapak mau bantuin saya nggak? Boleh tolong bikinin saya makam palsu nggak, Pak? Pakai nisan juga, supaya saya nggak perlu ngerusakin makam yang ini, Pak. Buat bantuin teman saya, Pak. Aduh, gimana ya? Karena saya nggak berani dah. Bukan apa-apa, masalahnya resikonya berat, Neng. Mali mana lagi? Mali! Sini! Ada apa, Jali? Aduh, gue bingung dah. Ini empuan minta dibikinin makam palsu, gue nggak berani. Iya, Pak. Boleh tolongin nggak, Pak? Soalnya gini, Pak, keadaannya. Jadi saya punya teman, Pak. Teman saya tuh ada gangguan jiwa. Semenjak ibunya meninggal, terus selama ini dia depresi, dia nyari-nyari makam ibunya nggak ketemu-ketemu. Jadi saya mau bikin dia bahagia. Saya mau bikin makam palsu, Pak, supaya dia nggak perlu nyari-nyari lagi. Buat detailnya semuanya aman, Pak. Bapak tinggal tolong bikin makam palsu aja, yang umurnya kelihatan tua, terus namanya Revina nih. Jangan lupa pakai bintingnya, Pak. Ini nih, saya bisa kasih semua detailnya di sini. Oh, jadi mau dibikinin tahun berapa nih? Kira-kira sekitar 20 tahun lalu bisa, Pak. Nanti bapak-bapak saya bayar. Miskis gak tega melihat Mutiara yang sedang melihat makam ibunya. Dia gak tahu aja kalau itu hanyalah makam bohongan. Karena hujan,
Mutiara harus cepat-cepat mengambil payung. Hampir aja Sandra jadi ketahuan. Tapi Mutiara tetap fokus sama orang tuanya. Di lain sisi, Aurel dan Rianti sedang berbelanja. Dan masih aja Rianti mengandalkan Aurel. Rianti nggak tahu aja kalau tabungan Aurel juga menipis. Aurel kenapa nggak langsung bayar aja sih? Jangan-jangan Aurel nunggu aku yang bayarin. Aku udah nggak ada uang buat ini semua. Mama kok lama sih? Uang tabungan aku kan udah berkurang buat Ivan. Masa aku pakai kredit card dari papa sih? Tapi kalau mama lama, terus ini siapa yang bayarin? Kayla yang terlambat membuat Aditya jadi marah. Untung aja Kenzo membela Kayla. Rianti yang meninggalkan Aurel membuat Aurel membayar belanjaannya. Padahal uang Aurel benar-benar menipis. Apalagi Rianti masih mengajak Aurel nyalon. Dulu kesana. Ya. Uang terakhir yang ditransfer papa udah aku bayarin ke Dila yang minta ganti rugi ke Ivan. Sampai sekarang belum dikembaliin lagi. Sekarang aku udah pakai kredit card buat belanja. Pengeluaran aku jadi makin banyak deh. Yaudah yuk Ma, kita langsung pulang aja. Kok langsung pulang? Kan tadi katanya kita mau nyalon dulu. Nggak apa-apa, kita langsung pulang aja ya. Udah nggak apa-apa Aurel, kita nyalon aja dulu ya. Maafin Mama Aurel, terpaksa Mama ngerepotin kamu. Tapi cuma ini satu-satunya cara biar Mama tetap bisa memenuhi semua kebutuhan Mama. Mau kan? Yaudah yuk Ma. Gara-gara sepatu Mutiara yang kotor membuat Nunu jadi marah-marah. Aurel dan Rianti yang sedang nyalon jadi sedikit berdebat soal perbedaan prinsip mereka. Apalagi Aurel yang mau menerima Ivan. OOM kiss first. Aditya yang sedang bersama perempuannya juga berada di salon yang sama. Siapa perempuan yang bersama Aditya ya kiss first? Setelah nyalon bareng, Rianti pulang lebih duluan sebelum Aurel yang pergi sama Ivan. Dan tiba-tiba aja Rianti diajak bertemu dengan Kisel. Pas banget kiss first, perempuan Aditya juga selesai perawatan. Miss Kiss benar-benar penasaran siapa perempuan itu. Dan masih aja kiss first, Sandra mencari cara bersama Firman. Menurut Miss Kiss, Firman juga memanfaatkan Sandra. Loh, gimana kiss first? Miss Kiss selalu was-was melihat kedekatan Aurel dan Ivan. Walaupun mereka lucu, tapi tetap aja Ivan punya rencana jahat. Makin gaswat kiss first. Aurel menerima Ivan sebagai pacarnya. Kasian. Bentar. Aurel, I love you. Sorry ya Van, aku masih bingung buat ngasih jawaban. Karena Mama kayaknya gak setuju deh kita deket, apalagi pacaran. Karena cintanya aku buat kamu itu asli, it's real. Kamu sayang juga kan sama aku? Yes. Berarti kita pacaran. Siapa yang bilang iya? Iya tuh, yes. Ternyata Aditya yang merencanakan pertemuan Gisel dan Rianti. Makanya Aditya jadi marah besar mengetahui Rianti yang masih mencari tahu tentangnya. Maaf terus yang aku ucap. Gisel, dengar Gisel. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, nurutin Rianti, meminta jabatan kerja saya akan memecat kamu.
Mutiara yang mau pergi ke rumah sakit, Aditya malah menyuruh Rianti untuk ikut. Yang jelas-jelas Rianti juga malas. Kira-kira gimana ya Kiss First? Apakah hasil tes DNA Mutiara dan Firman benar-benar negatif? Hati-hati bawa surat hasil tes DNA palsunya. Jangan sampai ketahuan. Dan ingat, kamu harus nukerin dengan sangat hati-hati. Loh, gara-gara ulah perawat yang nabrak, hasil tes ditukar Kiss First. Bisa dipastiin, ini ulah Sandra. Mutiara dan Firman jadi senang karena hasil tes DNA mereka yang cocok. Sedangkan Kenzo malah curiga kan. Tapi gimana Kiss First? Kenzo kehilangan jejak orang itu. Tuh kan Kiss First, ini semua benar-benar ulah Sandra. Kenzo benar-benar ingin mencari tahu fakta dari hasil tes DNA Mutiara. Rianti yang tahu jelas-jelas jadi marah. Benar-benar tega banget ya Rianti. Kenzo yakin kalau hasil tes DNA Mutiara itu pasti ketukar, Ma. Ketukar gimana? Hasil DNA Mutiara sama Pak Firman tuh pasti nggak cocok, Ma. Ada yang salah pasti, nggak mungkin kayak gini lah. Kenzo, kamu itu nggak usah kayak begini sayang. Kamu tuh harusnya ikhlas kalau Mutiara itu akan pergi dari rumah kita. Kamu kan tadi lihat sendiri kalau hasil tes DNA-nya itu cocok. Nggak mungkin ketukar Kenzo. Dia yang tahu ini semua rencana Sandra, jadi ikut senang kan Kiss First. Tega banget ya. Kenzo yang menanyakan hasil tes DNA-nya malah membuat Kenzo jadi marah. Bahkan Mutiara dan Kenzo jadi berdebat. Ini semua karena Kenzo yang mengkhawatirkan Mutiara. Tapi lagi-lagi Rianti tetap membiarkan Mutiara pergi. Buat apa, Mas? Saya curiga kalau hasil tes DNA-nya itu palsu. Ada oknum petugas yang nuker atau mungkin manipulasi hasilnya. Saya mau ke lab dulu ngambil kopiannya. Mas Kenzo ini benar-benar ya? Kemarin Mas Kenzo udah nyurigain bapak saya. Sekarang Mas Kenzo juga nyurigain orang yang ada di lab. Semuanya aja masih curigain. Kecurigaan saya itu beralasan, Mutiara. Udah ya Mas, cukup. Mas, saya dari awal aja udah yakin kalau Pak Firman itu bapak kandung saya. Tapi apa, Mas Kenzo minta saya untuk tes DNA. Dan saya bolehin itu, Mas, saya ikutin itu, saya nurut. Sekarang udah ada hasil tes DNA-nya, tapi itu pun belum cukup. Kenapa sih, Mas? Mas Kenzo ngapain ngelakuin semua ini? Kenapa nggak biarin aja saya pergi? Mas Kenzo mau ngerjain saya, iya? Siapa yang mau ngerjain kamu sih, Mutiara? Saya ngelakuin semua ini karena saya peduli sama kamu. Saya nggak mau kamu kenapa-napa. Saya ngelakuin semua ini demi kebaikan kamu, Mutiara. Mas bukan peduli sama saya, tapi Mas egois sama diri Mas sendiri. Mas bukan mikirin kebaikan saya, tapi kebaikan Mas sendiri. Mas ngelakuin ini semua karena Mas gak mau saya pergi dari rumah. Gak ada yang gantiin aromaterapi, gak ada yang nganterin makanan sampai diputer-puter. Mas, saya tahu kali Mas, gak mungkin Mas menjalin Bipa, apalagi Mbak Nunu. Karena mereka orang tua. Sementara saya anak seumuran, jadi gampang buat Mas ngerjain saya, iya kan? Bukan begitu, Mutiara. Saya ngelakuin semua hal ini karena saya. Hari ini Mama setuju sama Mutiara. Mau usaha apapun yang kamu lakukan, semua bukti udah jelas kalau Mutiara itu memang anak kandung dari Pak Firman. Kamu harusnya nerima. Dan kamu gak berhak, Kenzo. Kamu itu sekarang harusnya ikut bahagia. Karena Mama yakin, pasti Mutiara juga sekarang bahagia sekali. Karena akhirnya dia bisa menemukan ayah kandungnya. Ya kan? Kenzo, Mama itu juga orang tua. Dan Mama gak mau kalau sampai Mama dipisahkan dari anak-anak Mama. Makasih ya, Bu. Jarang-jarang Ibu setuju sama saya, tapi
Bener yang dibilang sama Bu Rianti. Sama-sama Mutiara. Udah lebih baik sekarang kita buru-buru pulang karena Mutiara harus beresin semua barang-barangnya. Itulah yang mengetahuinya jadi ikut senang. Tapi Miskis merasa ganjal melihat Aditya yang akan membiarkan Mutiara pergi. Dan masih aja ya, Rianti jadi semangat untuk mengusirnya. Kiss first. Rianti jadi panik kan karena dirinya diminta untuk membayar gaji Mutiara. Padahal uangnya sudah dipakai olehnya. Miskis kok jadi gemes ya? Tapi sekaligus sedih sih melihat Kenzo yang akan ditinggalkan Mutiara. Apa dia akan benar-benar kehilangan Mutiara? Nah, buat MKissVerse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.